Jika rumah kita itu disatroni perampok, lalu sang perampok itu betul-betul ingin menggasak seluruh harta kekayaan kita, seorang muslim wajib mempertahankan apa haknya, dan ketika dia mati mempertahankan harga dirinya, dia syahid fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم موصيا لنا بتقواه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat yang dianjurkan, wasiat yang sangat berharga, yang terangkum dalam rukun khutbah di setiap Jumat adalah wasiat takwa. Maka saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi tentunya dan kepada jamaah Jumat umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang nyata. Tidak cukup secara verbal pengakuan, tidak cukup secara didiskusikan, tidak cukup secara diklaim, tapi takwa ini butuh role model. Ketika seseorang atau setiap individu umat muslim betul-betul mengaktualisasikan takwanya dalam kehidupan sehari-hari, niscaya tidak akan ada masalah. Namun ketika takwanya hanya di mimbar saja, tidak menjadi role model setiap individu muslim ini, maka ini yang cenderung menimbulkan beraneka macam masalah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga takwa itu betul-betul menjadi role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun kita, jika kita betul-betul bertakwa kepada Allah, niscaya akan betul-betul membawa manfaat. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya setiap individu umat manusia ini telah Allah sematkan sebuah potensi, dan potensi itu ada dua, ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka Allah menerangkan hal ini di dalam surat Asy-Syams ketika Allah menegaskan fa'alhamaha
maka sungguh Allah telah menyematkan terhadap individu umat manusia ini dua potensi yang sekaligus. Ada potensi baik, ada potensi fujur. Potensi baik disebut dengan takwa, potensi jahat disebut dengan fujur. Maka Allah meneruskan, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh sangat beruntung orang yang memproteksi jiwa itu, yang di dalam jiwa itu ada potensi takwanya, diproteksi sedemikian tinggi sehingga dapat mensucikan jiwa seseorang itu. Tapi di samping itu waqad khaba man dassaha, dan sungguh sangat gagal, rugi, gak berhasil payah, tidak akan menjadi role model, tidak layak menjadi contoh kehidupan orang-orang yang dasar. Dasar ini adalah orang yang menginjak-injak, orang yang mengubur, orang yang membunuh, orang yang merusak bakat baik di dalam dirinya. Maka jika bakat baik, potensi baik yang Allah sematkan pada diri individu manusia itu, dia injak-injak, dia buang, dia bunuh, dia tidak pergunakan, maka dia akan betul-betul menjadi orang yang khabar, orang yang rugi, orang yang tidak layak tayang, orang yang tidak layak dijadikan sampel contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menyematkan alat bagi diri kita, bakat, kemampuan, istiqdat untuk memproteksi diri kita menjadi yang baik. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah telah menyematkan kepada kita, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, hati, perenungan, alat dari sebuah profesionalitas, alat untuk orang menjadi arif dan bijaksana, alat seseorang untuk berhasil tayang, menjadi contoh dan sampel bagi orang-orang yang lainnya adalah melalui tiga piranti ini, yakni dia pergunakan sebaik-baiknya pendengarannya, dia pergunakan matanya sebaik-baiknya untuk mengamati situasi yang ada, dia pergunakan kalbunya, fuadnya, untuk merenungi segala permasalahan yang ada. Maka dengan demikian, orang yang menghidupkan pendengarannya, yang mempergunakan pengamatan penglihatannya, lalu mempergunakan hati nuraninya untuk betul-betul menerima suatu fenomena yang ada, lalu dijadikan itu sebuah pelajaran untuk menghasilkan knowledge, keilmuan. Dengan demikian, orang yang hidup pendengarannya seperti ini, itulah sebetulnya orang yang hidup. Dan itu yang disebut dengan orang yang zakkaha, yang membersihkan dirinya, yang membersihkan jiwanya, sehingga setiap waktu di dalam kehidupannya digunakan untuk merenung, digunakan untuk menimba pelajaran dari situasi yang ada, sehingga dengan demikian akalnya menjadi cerdas, sanggup memilah dan memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana tindakan yang menguntungkan orang dan mana tindakan yang merugikan orang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampel telah terjadi bagaimana akibat individu umat manusia yang telah menutup pendengarannya, sehingga orang mau menjerit, menderita akibat kebijakannya tidak dihiraukan, remeh saja, seolah-olah itu tidak terjadi masalah,
sebagaimana yang lagi viral sekarang akibat dari penduduk Rempang Galang. Bagaimana penduduk Rempang Galang ini mempertahankan harga dirinya, tanah yang lama dihuninya, yang merupakan tanah tumpah darahnya, dengan alasan investasi atau macam apa diusir, dikangkangi dan berusaha untuk direlokasi. Walaupun orang penduduk aslinya ini menangis, walaupun penduduknya itu menderita, justru datang lagi kebijakan yang menahan mereka. Mereka dianggap sebagai teroris atau pengacau atau apapun namanya. Padahal di dalam Islam ini, seseorang mempertahankan nyawanya, mempertahankan harta bendanya, dan mempertahankan harga dirinya adalah suatu hak dan kewajiban bagi dirinya. Sebuah analog, jika rumah kita itu disatroni perampok, lalu sang perampok itu betul-betul ingin menggasak seluruh harta kekayaan kita, seorang muslim wajib mempertahankan apa haknya. Jika terjadi duel lalu mati dia atau rampoknya mati, rampok mati, tidak ada hukum bagi dirinya. Dan ketika dia mati mempertahankan harga dirinya, dia syahid fi sabilillah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah keistimewaan Islam yang memberi hak terhadap individu umat manusia untuk mempertahankan hak miliknya apapun yang terjadi. Maka seperti yang viral Banglong namanya, yang dia adalah istilahnya guru ngaji yang memimpin demo lalu ditahan, dia tidak akan kesusahan karena dia betul-betul memahami hakikat sebuah pertahanan diri atau perjuangan. Maka di sisi lain, orang yang betul-betul telinganya telah tuli, matanya telah buta, dan akal pikirannya telah mati hanya berdasarkan hitung-hitungan, ekspektasi, ambisi demi keuntungan pribadi. Orang yang seperti ini tidak layak untuk menjadi sampel dalam kehidupan sehari-hari. Dan sejarah umat manusia, generasi ke generasi, orang yang tidak layak tayang ini, yang mati hati nuraninya, biasanya adalah dipunyai para penguasa. Lihat misalnya Namrud beserta Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Salahkah Nabi Ibrahim? Yang salah Namrudnya. Dan Namrud adalah orang yang berkuasa absolut pada zamannya. Lihat kisahnya Nabi Musa beserta Fir'aun atau Ramses II. Salahkah Nabi Musanya? Fir'aunnya yang salah. Lihat Abraham misalnya beserta Abu Thalib kakeknya, Abdul Muthalib kakeknya dari Nabi Muhammad. Salahkah Abdul Muthalib menjaga Ka'bah? Yang salah Abrahamnya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan begitulah generasi per generasi, hak dan batil akan selalu lestari. Tinggal kita mau memproteksi diri menjadi orang yang baik, mensucikan jiwanya, atau dipandilkan jiwanya sehingga menjadi penyokong dari sebuah kejahatan itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua bakat ini ada pada diri kita. Apakah kita mampu untuk memproteksi menjadi orang yang zakah, yang bersih jiwanya? Jika bersih jiwanya, walaupun tidak menjadi pejabat rakyat biasa, insya Allah akan menjadi yang bermanfaat. Tetapi jika jiwanya pandil mati, hati nuraninya beku, lalu penglihatannya buta, lalu telinganya tuli, maka menjadi apapun dia akan cenderung menjadi masalah. Contoh generasi per generasi telah dihamparkan di hadapan kita dan menjadi legenda yang kita baca setiap hari-hari.
tokoh hitam dan putih akan tetap lestari. Jangan disangka karakter Fir'aun itu akan musnah sirna dengan kematian Fir'aun atau musnahnya Fir'aun. Fir'aun itu karakter merupakan akan selalu ada di setiap generasi dan setiap zaman, di mana karakter Fir'aun ini dengan kekuasaannya akan menghalalkan segala macam cara dan segala alibi argumentasi untuk merampok hak-hak orang. Jangan sampai seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Jasiyat ayat yang ke-23, ini menjadi pelajaran bagi diri kita semua. Mengapa Fir'aun, mengapa Ramses, mengapa Namrud, mengapa Abraha, mengapa Jalut dan seterusnya, tokoh-tokoh hitam itu kekeh lalu bertahan dengan posisinya? Karena hati nuraninya telah mati dan dia didorong oleh hawa nafsunya, sehingga nampak seluruh perbuatannya menjadi benar bagi dirinya. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam surat Al-Jasiyat ayat yang 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu apa yang kamu renungkan, apa pendapatmu tentang man, tentang orang ittakhadha ilahahu hawa, yang orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Apa yang diingini hawa nafsunya dituruti, tak peduli halal haram. Apa yang menurut hawa nafsunya baik, tak peduli walaupun itu hak orang. Maka kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ambisinya saja yang diperturutkan tanpa dia mau tahu apakah menyentuh hak orang, merampas hak orang. Orang yang seperti ini oleh Allah dibiarkan tersesat. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat. Berkaca dengan kosakata tersesat, jangan kita sematkan pada orang yang tidak pernah belajar, karena kosakatanya ala ilmin. Dia bisa tersesat berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan titalitasnya, berdasarkan narasinya, berdasarkan jabatan dan ketokohannya, tapi dia tidak mampu menghidupkan hati nuraninya. Maka walaupun profesor, doktor, walaupun pak haji, walaupun kiai, ketika hawa nafsunya yang selalu dituruti, dia Allah biarkan tersesat. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia dibiarkan tersesat. Walaupun jenderal yang untuk ke jenderal ini sekolah berkali-kali, mulai dari domestik sampai ke internasional, tapi pelajarannya semakin tinggi, referensinya bukan semakin menghidupi hati nuraninya, tetapi justru hati nuraninya semakin mati. Orang yang seperti ini walaupun titelitasnya S1, S2, S3, profesor, pak haji, kiai atau apapun, tetapi ketika hawa nafsunya yang dituruti, ini akan betul-betul orang gagal sebetulnya. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu Allah biarkan tersesat, dan Allah telah waqatama ala sam'i, Allah telah mengunci, menggembok terhadap pendengarannya. Walaupun telinganya mendengar rintihan tangisan akibat kebijakan dirinya yang mendolimi orang, gak masalah, karena hati nuraninya telah mati. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, begitupun hatinya telah gembok, telah Allah tutupi, maka hatinya selalu menarasikan seolah perbuatannya itu benar, padahal itu telah menzalimi orang. Wa ja'ala ala basarihi syawah, lalu
dijadikan di pelupuk matanya sebuah gisyawa, penutup awan yang tebal sekali, halimun yang tebal yang tidak tertembus oleh cahaya, hatta pun cahaya kuning sekalipun tidak sanggup menembus gisyawa ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengatakan faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang sanggup menunjukkan orang yang seperti ini? Karena orang yang tersesat itu kadang-kala orang yang berpangkat, yang tersesat itu bisa saja menteri, yang tersesat itu bisa saja wali kota, yang tersesat itu bisa saja adalah gubernur yang dia mengantongi kesarjanaan dan diapresiasi oleh masyarakat, tetapi hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli. Orang yang seperti ini bagaikan orang yang gelap berjalan di terik matahari yang terang benderang, tapi dia tidak mampu melihat, dia tidak mampu mendengar, dan dia tidak sanggup mendengar. Kenapa? Karena yang didengar hanyalah bujukan hawa nafsunya, yang ingin diwujudkan hanyalah ambisinya berdasarkan ekspektasi, keuntungan, investasi dan segala macam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Allah mengatakan afala tadzakkarun, mengapa kalian tidak mengambil sebuah zikir pembelajaran? Orang yang seperti ini yang mati hati nuraninya, Allah sematkan di dalam surat Al-A'raf ayat 79, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang yang mati pendengarannya, yang mati hati nuraninya, yang tuli dan buta, itu bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan dia lebih berbahaya dari seekor binatang sekalipun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah terhadap kondisi orang yang khobar seperti ini, yang celaka, yang merugi, yang gagal tayang seperti ini, di mana pada bakat dirinya yang merupakan baik dan buruk yang selalu dipupuk dan dituruti bakat buruknya, sementara bakat baiknya tidak pernah diperdulikan. Akhirnya walaupun perwujudannya adalah manusia yang ganteng karena bisa pergi ke salon untuk membiayai wajahnya supaya cerah, tetapi hatinya adalah hitam. Dan yang mengatakan binatang bukan Ustaz Alfan, yang mengatakan binatang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am, itulah bagaikan binatang, balhum adall. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kenali diri kita semua bahwasanya pada diri kita ada sebuah potensi, potensi baik dan potensi buruk. Mari kita proteksi potensi baik ini supaya kita tidak gagal menjadi manusia. Tetapi bila potensi baik ini kita dasar, kita injak-injak, kita buat, maka niscaya kita hanya perwujudannya saja manusia, tetapi akal, pikiran dan hati nuraninya lebih kejam dari seekor serigala. Semoga kita mendapatkan petunjuk sehingga hidup sekali ini mampu bermanfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mi'ad wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.